Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Suyud Al-Amin, nomor induk mahasiswa 070101 217. Izin mempresentasikan makalah UAS yang berjudul Filsafat Neoplatonisme. Pertama, A. Kosakata. Pemikiran, sistematis, ajaran, tokoh, kekal, alam semesta, asal, kebangkitan, fase, dan sumber. B. Penerapan bahasa. Handa asru mulunatin biddin. Huna yatimu tandimul fikri falsafi bisaklin manhaji. Handa ihya'u hada fikri falsafi yakini ila janibi. Ila di falsafati mahisatin ila sir'in qawi lil goyatin bainal a'yan ahsanatil latih tadharu ghaliya fi hadihi falsafati hiya am yunasa sakas wa afduni lam yatruka am yuni an kitabati liddi fa inni ta'alimahu takadu takunu ghairah ma'rufatin yumkinu linnasi kisafu hadal fikri falsafi lil afdani dina hadihi min hilalin afduni kana afdunina muasasil afdani din hadiyatan walidah filiyakubulisi bimisrin ghamama 205. Tak tasaru tafkiruhu bil aftauni bil aftafati ila aristu wa fi syahurisi wa abi kuris wazitu wa raqiin min fi'atu usyi akhoda fikratu ankana ma huwa mawjudul lahu sakalu wahid bihadisu yakunu masdaru huwa masdaru lakin ida ahdaru ka'ayyim min wahidi fa innahu yamkuru bilasin marahila fa uhidu huwa jaharu misali summa yahtahu wa hadihi wafratu summa lutu syai'an jadida hada fadi'u jadidu yuwajuhu fasau ila madras summa yunji'u mada astadu falsafatu aftuni ala ra'yil qal'i bi'adna ma badal ladi yang kumu kulla syai'a wahida kanatin nufusu barsatu mundul asli fi rauhil alami wa ma'aha nadaru ila ilaihi yajibu antilahu jasada lakinna ruha tahtamu aksaru hilaqah ifdani tasba'u fi damji ruhi wal jasadi li insani liyakuna iqabah fi insani salasa mawada hiya rohu wan nufu wa jazatu salasa sukalul kul wa haisuruhu hiya makana wa ghani wafta liutina fa inna ardu min hayati basariyah huwa i'adu tauhidi baina basari wa ilaiha wa yajibu ayam ro basari bilasani marahila wahiyya tamhidu sa'usata amatin wal falsafati wasufi walam yakudi uftu taini fi bidayatin takdi'u falsafati khassa arada faqad ta'mika falsafati aflatunal lati darasa ada huna haru fi falsafatu tusamma tabunina kaudu junuduru ta'alimi aftutina ila ta'alimi uflutaini wahidahuma
adlu kullu syai'in ala ra'mi min falsafatu taqumu ala tamilin abdon ila annahu yahdalu aidan suhufa falsafati ba'da afdun dolama an hadihi ta'alima ta'fau ma'a ta'alimi dinihi wa kulli afduni ala mulaisa hoya bal mujaradu wali salati litakfi ihtahdirillah afdanu tinatu hadiyatun hiya juru'in min haikali ra'si lihatu maksi wa min musta'alu afdalu aqtanunihi hadisati an maksiyati wa bitali fa in afdanu niyati hadiyatan mahimatun hidatawiru kasdari litaksiril ladhi yusalu mahisa tanba'u falsafatu afdalina min iktinabi bi'inani kana sa'itati min adli adlu huwa biyadu wa basatu awlu likai lama huwa mawjud wa kui li'atin nasakum wa kalama fi min ahli alladhi huwa masdaru kulla ma huwa mawjud wa hada fa inna kauna wa kulla ma bidahilihi mawjudana mundanu aslam wa munjana fi allati fakum jadatun syai'im ma'am masdar kana akul kamalihi min ahlihi tanfa'u rahu wan nus summa naqafu arrahul lati tanjasat ila asya ammawadda. C. Artinya menjelang filsafat purba mengakhiri zamannya, muncullah pemikiran filsafat yang disebut Neoplatonisme. Filsafat pada zaman ini banyak diwarnai oleh agama. Di sini pemikiran filsafat disusun secara sistematis. Kebangkitan pemikiran filsafat kuno ini bernama kelahiran filsafat Kristen sehingga terjadi pergumulan yang sangat dahsyat antara keduanya. Tokoh yang sering muncul pada filsafat ini yaitu Ammonius Saccas dan Platonus. Ammonius tidak meninggalkan tulisan apapun sehingga ajarannya hampir tidak dapat diketahui orang-orang. Orang-orang dapat mengetahui tentang pemikiran filsafat Neoplatonisme ini melalui Plotinus. Plotinus adalah tokoh pendiri Neoplatonisme. Ia dilahirkan di Lycpolis, Mesir pada tahun 205. Pemikirannya dipengaruhi oleh Plato. Di samping Aristoteles, Pythagoras, Epikuros, Zeno, dan kaum Stoa yang esa, jadi yang menjadi sumber adalah esa. Tetapi jika makhluk keluar dari yang esa, maka melalui 3 fase. Yang esa sebagai zat yang sempurna, kemudian melimpahkan ia, dan melimpahkannya ini menimbulkan sesuatu yang baru. Limpahan yang baru ini mengarahkan diri kepada sumbernya, kemudian jadilah sesuatu zat. Filsafat Plotinus bertolak pada pandangan bahwa asas yang mengetahui segala sesuatu adalah satu. Jiwa manusia sejak kekal telah berada di dalam jiwa dunia yang bersama dengan telah memandang kepada yang ilahi. Seharusnya jiwa melahirkan tubuh, tetapi jiwa lebih tertarik untuk menciptakan suatu tubuh di mana ia dapat menemukan gambarannya sendiri. Keadaan itu menurut Plotinus menyebabkan penggabungan jiwa dan tubuh bagi manusia satu hukuman. Di dalam manusia terdapat 3 substansi, yaitu roh, jiwa, tubuh. Ketiganya membentuk suatu keseluruhan, dan di mana jiwa sebagai tempat ilahi, manusia harus melalui 3 tahapan, yaitu melakukan kebijakan umum, bersifat, dan mistik. Plotinus awalnya tidak bermaksud
akan menemukan filosofinya sendiri. Ia hanya ingin memperdalam filosofi Plato yang dipelajarinya. Itulah sebabnya filosofinya disebut Neoplatonisme. Ajaran Plotinus berpokok kepada yang satu. Yang satu itu pangkal dari segala-galanya. Meskipun filosofinya berdasarkan ajaran Plato, ia juga mengambil jajaran dari filosofi-filosofi sesudah Plato. Selama ajaran-ajaran tersebut sesuai dengan agamanya, menurut Plotinus, dunia bukanlah tujuan, melainkan hanya sebuah alat untuk mencapai persatuan dengan Tuhan. 2. Neoplatonisme adalah bagian dari struktur utama teologi Kristen dan sangat mustahil menceraikan Neoplatonisme dari Kristianitas. Filosofi Plotinus berpangkal pada keyakinan bahwa sesuatu datang dari Yang Esa. Yang asal itu adalah permulaan dan sebab yang pertama dari segala yang ada. Menurut Plotinus, alam semesta dan segala isinya bersumber pada yang ilahi yang merupakan sumber dari segala yang ada. Dengan demikian, maka alam semesta dengan segala isinya telah ada sejak kekal dan terpendam dalam ilahi. Makin atau nous kemudian mengalirkan soul yang berwujud menjadi benda atau materi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.